Kota Jakarta menjadi salah satu lokasi unjuk rasa ormas Islam pada Jumat siang ini. Kita langsung saja akan bergabung dengan Priscila Dauhan yang ada di lokasi. Ya, Priscila, bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Ahok terkait dengan unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari ormas Islam hari ini? Ya, Liza, kita tahu bahwa Balai Kota merupakan salah satu titik tujuan aksi unjuk rasa dari ribuan massa ormas Islam yang berunjuk rasa untuk menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait dengan penistaan agama. Dan tadi juga sempat Gubernur Ahok menyatakan tanggapannya mengenai hal tersebut, yang menyatakan bahwa ia mempersilahkan seluruh massa untuk melakukan aksi unjuk rasa ini, namun tetap dilakukan secara damai. Ia juga kembali meminta maaf kepada seluruh umat muslim di Indonesia, khususnya para pengunjuk rasa yang akan melakukan aksinya ini terkait dirinya yang dianggap melakukan penghinaan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud untuk menghina ataupun melakukan penistaan agama, apalagi menghina agama Islam. Dan juga Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak meminta pengamanan secara khusus kepada Polri begitu, karena dirinya juga masih merasa bahwa Balai Kota merupakan tempat yang aman, dan ia pun mempersilahkan para pengunjuk rasa tetap melakukan aksinya dengan damai. Dan kita langsung lihat saja pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengenai demonstrasi pada hari ini. Kalau minta maaf, mau ngapain lagi itu? Itu kan udah jelas minta maaf, orang ini udah nggak terima minta maaf masih demo kan? Ya ngapain kita mau ini? Orang udah minta maaf, orang sama sekali udah jelas kok, bisa nonton videonya penuh, tidak ada maksud sama sekali kita menghina Al-Quran atau menghina Islam. Kalian juga yang mau ngintai-ngintai saya salah ngomong juga di Pulau Seribu 5 hari nggak ketahuan juga toh. Kan TV, media banyak, kalian wartawan gitu banyak. Saya ngomong kok nggak ada yang tulis. Gitu loh. Setelah dipotong-potong baru jadi ramai kan. Nah itu aja buktinya. Kita lihat aja situasinya. Ya kan? Ini mau ketemu apa? Inti mereka kan cuma mau nyeret aku ke penjara kan gitu kan. Ini kan sebagian orang kan udah gerakan yang pengen nyeret saya kasus sumber waras, nyeret saya reklamasi, yang bikin anarkis di KPK. Kan tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Berarti demonya politis ya? Saya nggak tahu. Orang udah selesai kok, pemimpin agama itu PBNU semua udah ngomong. Bahkan Bawaslu juga mengatakan tidak ada pelanggaran, nggak ada maksud. Kamu lihat rekam jejak saya dong. Saya kan dari Belitung Timur jadi bupati, dia kecil 93% Muslim, DPRD-nya 55% Partai Islam. Ini dong teruji gitu loh. Jadi kita karakter mau. Kamu kira bohong-bohongan gitu loh. Kita bangunin masjid, naikin haji marbot, bukan kita mau riak gitu ya. Mana pernah orang pikirin anak-anak madrasah yang miskin untuk dikasih KJP? Berapa banyak perguruan Islam yang nggak memenuhi standar ukuran sekolah loh. Peruntukannya nggak standar, kita resmikan karena itu. Pemirsa, rombongan massa yang terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Meski masih terbilang kondusif, Polda Metro Jaya akan terus bersiaga mengamankan aksi unjuk rasa. Meski demikian, aparat keamanan gabungan, unsur kepolisian dan TNI tetap melakukan pengamanan ketat, khususnya di Balai Kota. Sejumlah kendaraan lapis baja seperti water cannon dan barakuda pun disiapkan sebagai bentuk upaya pengamanan. Sementara itu sebanyak 3.500 personel keamanan diterjunkan, kepolisian maksud kami, diterjunkan untuk menjaga keamanan di sejumlah objek vital. Unjuk rasa ini akan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya massa yang terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan ini memulai aksinya dari Masjid Istiqlal. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono, mengimbau peserta unjuk rasa untuk tetap melakukan aksinya dengan tertib. Gabungan sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta rencananya akan berunjuk rasa terkait tudingan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Massa mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto.
Tezar, seperti apa pengamanan yang dilakukan polisi di sana saat ini? Ya Eliza, memang diprediksi hari ini ada 5.000 massa yang akan berkumpul di titik ini di Masjid Istiqlal untuk melakukan demonstrasi. Namun angka ini memang masih tentatif, bisa jadi bertambah dan juga bisa jadi berkurang. Masa ini memang datang dari berbagai daerah selain dari Jakarta. Ini juga diprediksi akan datang dari Banten, Jawa Barat, dan juga bahkan ada Jawa Tengah yang akan berdemo. Ini berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, yang dinilai menyakiti umat Islam. Untuk itu memang kepolisian menyiagakan 28 satuan yang berarti ada 2.800 personel kepolisian yang hingga kini memang sudah datang ke Masjid Istiqlal ini. Meskipun saat ini masa belum banyak yang hadir di Masjid Istiqlal ini karena diprediksi masa baru akan bergerak nanti berkumpul sekitar pukul 10, kemudian bergerak sekitar setelah sholat Jumat. Dan polisi yang dikerahkan juga ada yang dari Brimob, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Angka 28.000 ini juga masih tentatif, ini akan menyesuaikan jumlah peserta aksi demo. Nantinya Eliza, dari Masjid Istiqlal ini masa akan bergerak ke Bareskrim yang saat ini memang sementara berada di KKP Gambir. Kemudian nanti akan bergerak ke Balai Kota atau di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini berkantor. Dan sebelum itu memang polisi juga akan melakukan sweeping. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi dan juga gesekan atau bentrokan yang mungkin akan terjadi. Nantinya sweeping akan dilakukan kepada para demonstran. Ini untuk men-sweeping jika kemungkinan adanya benda tajam, kemudian juga alat-alat lain yang berpotensi nanti menyebabkan kericuan pada saat demo. Eliza. Tezar, lalu seperti apa rute unjuk rasa gerakan masyarakat Jakarta hari ini? Eliza, nanti demonstrasi akan berlangsung. Pertama akan berkumpul di Masjid Istiqlal ini. Masa akan berkumpul sekitar pukul 10. Tapi kemudian baru akan bergerak setelah sholat Jumat. Nantinya masa dari depan Istiqlal ini akan melakukan long march, Eliza. Ini berbelok ke Pejambon, lalu ke Jalan Medan Merdeka Timur, dan nanti diteruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Titik-titiknya sendiri adalah Masjid Istiqlal ini. Kemudian di depan kantor KKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, di mana Bareskrim sekarang berkantor di sana untuk sementara. Kemudian dari sana itu akan bergerak ke Balai Kota. Dari Balai Kota nanti kemungkinan akan berakhir di Bundaran Patung Kuda. Pengalihan juga mungkin akan dilakukan. Ini juga dilakukan secara situasional, melihat nantinya kondisi di jalanan. Jika dianggap perlu, nanti akan dilakukan pengalihan dan juga penutupan jalan. Yang berpotensi akan dialihkan dan juga ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Timur dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana ini merupakan objek-objek vital banyak berada di sana. Ini juga tentunya harus menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas. Sebisa mungkin ini seperti himbauan polisi untuk menghindari jalur-jalur yang dilalui oleh massa, baik dari depan Istiqlal, Pejambon, kemudian Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Selatan, terutama ketika long march dijalankan, yakni setelah sholat Jumat sekitar pukul 1 atau pukul 2 hingga pukul 18.00, di mana massa harus sudah membubarkan diri. Eliza. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tak terpengaruh aksi unjuk rasa yang dilakukan Ormas Islam hari ini. Ahok menilai aksi unjuk rasa hari ini hanya upaya menghambat ia dalam Pilkada DKI 2017. Ngapain lagi itu kan udah jelas minta maaf, orang ini udah gak terima minta maaf masih demo kan. Ya ngapain kita mau ini, orang udah minta maaf. Orang sama sekali udah jelas kok, bisa nonton videonya penuh. Tidak ada maksud sama sekali kita menghina Al-Quran atau menghina Islam. Kalian juga yang mau ngintai-ngintai saya salah ngomong juga di Pulau Seribu 5 hari nggak ketahuan juga toh.
Kan TV, media banyak, kalian wartawan gitu banyak. Saya ngomong kok nggak ada yang tulis. Gitu loh. Setelah dipotong-potong baru jadi rame kan. Gabungan sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta rencananya akan berunjuk rasa terkait tudingan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Massa mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Tezar, seperti apa pengamanan yang dilakukan polisi di sana saat ini? Ya Eliza, memang diprediksi hari ini ada 5.000 massa yang akan berkumpul di titik ini di Masjid Istiqlal untuk melakukan demonstrasi. Namun angka ini memang masih tentatif, bisa jadi bertambah dan juga bisa jadi berkurang. Masa ini memang datang dari berbagai daerah selain dari Jakarta. Ini juga diprediksi akan datang dari Banten, Jawa Barat, dan juga bahkan ada Jawa Tengah yang akan berdemo. Ini berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Cahayapurnama yang dinilai menyakiti umat Islam. Untuk itu memang kepolisian menyiagakan 28 satuan yang berarti ada 2.800 personel kepolisian yang hingga kini memang sudah datang ke Masjid Istiqlal ini. Meskipun saat ini masa belum banyak yang hadir di Masjid Istiqlal ini karena diprediksi masa baru akan bergerak nanti berkumpul sekitar pukul 10, kemudian bergerak sekitar setelah sholat Jumat. Dan polisi yang dikerahkan juga ada yang dari Brimob, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Angka 28.000 ini juga masih tentatif, ini akan menyesuaikan jumlah peserta aksi demo. Nantinya Eliza, dari Masjid Istiqlal ini masa akan bergerak ke Bareskrim yang saat ini memang sementara berada di KKP Gambir. Kemudian nanti akan bergerak ke Balai Kota atau di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini berkantor. Dan sebelum itu memang polisi juga akan melakukan sweeping. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi dan juga gesekan atau bentrokan yang mungkin akan terjadi. Nantinya sweeping akan dilakukan kepada para demonstran. Ini untuk men-sweeping jika kemungkinan adanya benda tajam, kemudian juga alat-alat lain yang berpotensi nanti menyebabkan kericuan pada saat demo. Eliza. Tezar, lalu seperti apa rute unjuk rasa Gerakan Masyarakat Jakarta hari ini? Eliza, nanti demonstrasi akan berlangsung. Pertama akan berkumpul di Masjid Istiqlal ini. Masa akan berkumpul sekitar pukul 10. Tapi kemudian baru akan bergerak setelah sholat Jumat. Nantinya masa dari depan Istiqlal ini akan melakukan long march, Eliza. Ini berbelok ke Pejambon, lalu ke Jalan Medan Merdeka Timur. Dan nanti diteruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Titik-titiknya sendiri adalah Masjid Istiqlal ini. Kemudian di depan kantor KKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, di mana Bareskrim sekarang berkantor di sana untuk sementara. Kemudian dari sana itu akan bergerak ke Balai Kota. Dari Balai Kota nanti kemungkinan akan berakhir di Bundaran Patung Kuda. Pengalihan juga mungkin akan dilakukan. Ini juga dilakukan secara situasional, melihat nantinya kondisi di jalanan. Jika dianggap perlu, nanti akan dilakukan pengalihan dan juga penutupan jalan. Yang berpotensi akan dialihkan dan juga ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Timur dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana ini merupakan objek-objek vital banyak berada di sana. Ini juga tentunya harus menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas. Sebisa mungkin, ini seperti himbauan polisi untuk menghindari jalur-jalur yang dilalui oleh massa, baik dari depan Istiqlal, Pejambon, kemudian Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Selatan, terutama ketika long march dijalankan, yakni setelah sholat Jumat sekitar pukul 1 atau pukul 2 hingga pukul 18.00, di mana massa harus sudah membubarkan diri. Eliza. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Basic News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Brody. Majelis Ulama Indonesia mengimbau umat Islam untuk tidak melakukan tindakan destruktif. MUI juga meminta kaum muslimin menyerahkan kasus hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Cahayapurnama kepada pihak kepolisian. MUI mengimbau umat Islam untuk bersikap tenang dan tidak melakukan tindakan yang justru malah merugikan kerukunan antar umat beragama. Menurut Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, pihaknya meminta agar umat Islam tidak melakukan tindakan di luar hukum dan menyerahkan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kepada pihak kepolisian. MUI juga menolak penilaian sejumlah pihak yang menganggap MUI bermain politik. Dan kita dari Majelis Ulama menjaga umat supaya umat ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang destruktif, yang merusak. Informasinya sudah sudah itu kita menjaga. Ya, kemungkinan kan kita antisipasi. Jadi supaya apapun kecilnya kemungkinan itu, jangan sampai itu terjadi. Semuanya harus dilewatkan melalui. Majelis Ulama Indonesia menerima permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok atas ucapannya yang dinilai telah melecehkan ayat suci Al-Quran. Namun MUI mendukung proses hukum yang diajukan sejumlah ormas Islam kepada pihak kepolisian. Pernyataan ini disampaikan pengurus pusat MUI saat menerima sejumlah perwakilan ormas Islam di kantor pusat MUI Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. MUI menilai permintaan maaf Ahok di media massa terkait ucapannya yang dianggap telah melecehkan ayat suci Al-Quran sudah cukup. Namun MUI meminta pihak kepolisian untuk terus memproses langkah hukum yang dilakukan sejumlah ormas Islam yang melaporkan dugaan penistaan agama itu. MUI sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan sikap atas ucapan Ahok tersebut. Sikap resmi MUI akan segera diumumkan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Pertama tentu mengapresiasi semua pikiran, masukan yang disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia. Dan keputusan Majelis Ulama Indonesia besok akan disampaikan melalui rapat pimpinan, yaitu bersama-sama karena kita menganut prinsip kolektif dan kolegial. Dan persoalan minta maaf, yaitu sesama umat manusia, tentu harus saling memaafkan. Tapi persoalan hukum kita serahkan kepada pihak kepolisian, aparat penegak hukum, tentu kita menghargai ya proses-proses hukum yang berlaku di negara.